Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Bongkar Bro. Hah, hari ini kita bakalan bongkar-bongkar masalah. Ada yang tahu gak nih? Ini sih agak menyerupai Power Beats Pro, tapi harganya lebih murah. Cuman sih kalau yang gue lihat itu bukan produk kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Namanya adalah Soundpeats. Siapa yang udah tahu produk Soundpeats? Ayo, Soundpeats itu sebenarnya ada beberapa macam ya. Yang gue punya ini adalah Soundpeats True Wings, dimana dia bentuknya mirip banget sama si Power Beats Pro. Jadi memang buat sport. Nah, karena gue orangnya suka sport sih, olahraga juga pernah. Ya pokoknya yang gue punya ini memang buat sport karena dia ada ear hooknya. Jadi biar aman kalau misalnya kalian mau lari, mau goyang-goyang, atau kalian mau jungkir balik sekalipun, dia tidak akan lepas dari kuping lu. Kenapa nungguin? Di subscribe dulu. Oke. Kalau misalnya yang mau tahu, berikut spesifikasinya. Si Soundpeats True Wings ini, dia udah pakai USB Type-C. Kemudian dia sudah Bluetooth-nya itu sudah 5.0 dan kapasitas baterai di tiap earphone-nya itu 60 mAh. Sedangkan buat charging case-nya itu di 580 mAh. Jadi ya sekitar bisa ngecas 4 kali lah ya. Sementara untuk charging time-nya sendiri itu makan waktu 2,5 jam aja. Jarak maksimal itu sekitar 10 meter seperti biasanya, tanpa obstacle. Jadi kalau misalnya ada penghalang ya bisa jadi suaranya juga agak hilang-hilang gitu. Kemudian dia sudah menggunakan touch sensor ya, jadi touch gesture gitu. Jadi nggak pakai tombol lagi. Drivernya menggunakan driver diafragma biologis 13,6 mm dengan akurasi tinggi dan sensitivitas aliran arus mellow dan bass yang kuat. Jadi memang ini ditujukan untuk yang penyuka bass, dan dia bassnya itu bulat. Dengan kapasitas sebesar 580 mAh yang ada di charging case-nya, jadi kita total itu punya 18 jam untuk menjaga kita tetap bisa mendengarkan musik. Oh iya, si Soundpeats True Wings ini dia juga sudah didukung oleh IPX7. Jadi buat basah-basahan, buat kena keringat, buat hujan-hujanan, nggak akan apa-apa. Sekarang kalau menurut gua nih ya, kita bahas pertama dari seperti biasa, built-in quality. Built-in quality-nya kalau kata gua sih ini plastik memang, tapi solid banget bro. Serius bro, nggak bohong. Ini tuh finishingnya tuh rapih banget. Sampai waktu gua buka awal itu, magnetic si earbuds-nya aja itu masih diplesterin. Jadi tidak dibiarkan connect sama sekali dengan si charging case-nya. Wow, applause. Terus dia buka tutupnya sudah menggunakan magnet, tapi gue bilang tadi, ini meskipun ini dia plastik, tapi dia tuh klopnya tuh enak banget suaranya. Nggak plak, 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 plak. Jadi kayak nggak murahan. Iya sih, memang kalau dilihat dari harganya, gue sih ini beli di sekitar harga 605.000. Tapi ya kalau dibandingin sama Power Beats Pro yang harganya 3,4, jauh banget sih ya. Kita lihat dari material si earbuds-nya. Dia itu karetnya itu tebel, dan menurut gue setelah gue pakai tuh enak. Fittingnya itu enak banget. Masuk. Gua nggak di endorse sama sekali ya, tapi gua kalau misalnya di sini bilang bagus, ya bagus gitu. Apa namanya? Yang layak dibilang layak, kalau yang jelek dibilang jelek ya. Lu mau goyang-goyang, lu mau joget-joget, lu mau ngangguk-ngangguk kayak gimana? Ini tuh nggak bergeser bro. Jadi tetap pada posisinya, senyaman itu. Cuman sayangnya kemarin tuh gue pernah nyobain, gue traveling, gue pakai ini tuh lama banget. Hampir ya lebih dari 3 jam, tapi nggak sampai habis juga, nggak sampai 4 jam dengan kapasitas yang gue tahu dia sampai 4 jam kan. Gue entah mengapa merasa sedikit pegal di bagian ear hook belakang, di bagian sini. Jadi
ininya menurut gua agak sedikit bikin gua kurang nyaman. Tapi itu hanya dalam kadar yang memang sudah lama dipakainya, terlalu lama, dan menurut gua juga kan pakai pakai earphone lama-lama juga kurang baik juga. Nah, dia itu sudah menggunakan touch control ya. Dimana kalau gua sih jujur gua kurang suka touch control karena ya kalau lagi lu tiba-tiba ke gesek gitu ya pencet artinya, dan tidak bisa digunakan oleh orang yang berkerudung mungkin, dan yang orang yang rambutnya panjang mungkin, yang gondrong-gondrong, atau ntar ke touch, ke sentuh atau ke geser-geser bisa juga, I don't know. Pokoknya kalau gue sih jujur lebih prefer yang masih pakai tombol, itu lebih enak. Nah, kemudian untuk fiturnya seperti apa, cara menggunakan dan cara mengoperasikannya, yaitu kalau kalian mau naikin volume itu pencet satu kali, touch satu kali, maksudnya sentuh satu kali yang di sebelah kanan. Kalau misalnya kalian mau ngurangi volume itu sentuh satu kali yang di sebelah kiri. Kemudian kalau misalnya kalian mau play and pause itu pencet yang kanan, sentuh yang kanan 2 kali, touch 2 kali, tek tek, itu play. Kemudian kalau misalnya kalian klik lagi touch lagi 2 kali, itu pause. Nah, yang keren dari sini, ini tuh udah kayak Sennheiser. Dia punya Hear True. Dengan harga 600.000 lu udah dapet fitur Hear True, men. Caranya lu touch 2 kali yang sebelah kiri. Itu bener-bener bekerja. Gua pakai ketika gua belanja dan ketika gua lagi ada di bandara. Itu bener-bener kedengeran jelas. Hanya saja kalau misalnya kalian sambil dengerin musik kemudian volumenya tinggi dan Hear True-nya kalian nyalain, ya akibatnya so-so juga sih, suara yang lu kedengeran juga dari luar nggak terlalu karena ketutupan sama lagu yang volumenya besar itu. Kecuali kalau misalnya kalian pause dulu lagunya atau volumenya kalian kecilin, kemudian Hear True-nya kalian nyalain, itu tuh bener-bener kedengeran banget tanpa kalian harus melepas si earphone-nya. Itu keren. Dia juga sudah bisa voice assistant, sudah bisa terima dan menelepon. Kalau misalnya kalian mau nerima telepon itu, ketika ada telepon masuk, pencet 2 kali, begitu juga dengan nge-reject yang sebelah kiri. Nah, kalau misalnya mau next song, itu ditahan selama 2,5 detik. Itu ditahan yang kanan, kalau misalnya mau previous, ditahan yang kiri sama. Selama itu juga, 2,5 detik. Dia akan mengulang lagu sebelumnya. Itu bro. Nah teman-teman, kita nyobain nih buat dipakai main PUBG Mobile di Android. Ya seperti yang kita lihat, ternyata dia delaynya lumayan parah sih. Sementara pada awal gua sih sebenarnya pernah nyobain buat YouTube juga, delaynya nggak separah ini. Tapi ternyata buat PUBG Mobile dia masih parah. Ya mungkin kalau menurut gua sih si Soundpeach TrueWings ini bukan pilihan ya kalau misalnya kalian mau main mobile games kayak gini. Oh ya bro, harus gue ceritain juga nih ya pengalaman gua. Dia ini koneksinya entah mengapa itu nggak sestabil itu sih kalau kata gua. Jadi gua make itu sempat kayak hilang-hilang beberapa saat, kemudian connect lagi, kemudian hilang lagi, connect lagi. Tapi tidak setiap kali ya gua pakai seperti itu, enggak, hanya di saat-saat tertentu saja. Itu yang gua rasain. Kemudian ketika kalian masukin ke charging case-nya, kalian harus terbiasa dulu dengan posisinya. Kenapa? Karena ini tuh harus bener-bener pas, dan dia magnetnya, dia punya magnet tapi dia nggak ngeklop kalau misalnya kalian pakai kayak Powerbeats, mereka dia langsung masuk ya. Kalau ini tuh enggak. Jadi kalian harus bener-bener lihat posisinya biar pas banget posisinya sampai klop baru. Kalau enggak, dia jadinya akan terus connect dan nyala sama device kamu. Nah, terus kalau misalnya plusnya juga enaknya dia sudah auto on off. Jadi kalau mau kalian mau pakai gitu nggak harus nyalain dan matiin, karena ketika kalian cabut dari charging case-nya dia otomatis sudah menyala dan masuk dalam pairing mode. Kemudian ketika kalian mau sudah pakai gitu mau matiin, tinggal masukin aja ke charging case-nya, dia sudah otomatis mati. Nah, di dalamnya sendiri kalau misalnya kalian lagi ngecas nih ya, di belakang ini ada lampu indikator.
yang menyala ketika kalian ngecas. Jadi kalau misalnya kalian ngecas tuh lampu indikator di belakang ini akan menyala, dan indikasi penuhnya adalah ketika lampu indikator ini mati. Bagaimana cara mengetahui sisa baterai yang ada di charging case kamu ini? Adalah di dalamnya. Ketika kalian buka, itu di tengah ini ada lampu, ada 4 deret. Yang punya gua ada 3. Itu berarti baterainya tinggal 3 lagi, sekitar seperti itu. Nah, itu kalian bisa mendeteksinya dari situ. Nah, sekarang bagaimana kualitas suaranya? Buat gua ini sangat memuaskan. Dengan harga 600.000, gua puas banget dengan suaranya. Meskipun beberapa teman gua bilang bahwa sebenarnya suaranya basic. Dia ngecring tapi tidak terlalu detail sama suara-suara di belakang memang. Soundstage juga tidak terlalu luas, tapi balance tengahnya enak, dan ketika bassnya masuk itu nggak bikin sember. Memang ada beberapa overlapping, tapi karena bassnya ini bulat, jadi ketika bassnya agak menutup itu tetap enak aja kedengarannya. So overall sih gue puas banget. Apalagi kuping gue sebenarnya adalah penyuka bass, dan ini tuh bassnya bulat. Kayak temen gue itu busem, bulat, sempurna. Pak, kalau bassnya dibanding ini gimana Pak? Bassnya dibandingin ini, oh ya jauh lah Pak, jangan disamain Pak. Terus masalah ketika kalian pakai di telepon. Tadi gue udah cobain sama Bro Dani buat telepon-teleponan seperti biasa. Kata Bro Dani suaranya terdengar lebih jelas dibandingkan dengan TWS sebelumnya. Lebih enak. Hanya saja memang normalnya seperti kalian kalau teleponan dari TWS, suaranya agak sedikit turun. Jadi agak mendem sedikit, meskipun tidak banyak, hanya masih jelas. Dan noise cancellation-nya juga bagus. Dia mengisolasinya, suaranya bagus. Jadi suara sekitar kalian itu tidak terbawa masuk sampai ke telepon. Itu enaknya. Dan dua-duanya nyala, jadi nelpon stereo. Berikutnya adalah yang terakhir, sound pitch ini dia sudah bisa single use. Jadi kalian kalau misalnya mau pakai yang kanan doang, atau mau pakai yang kiri doang, atau mau pakai dua-duanya, seterah kalian lah, itu pokoknya aman jiwa pokoknya. Kesimpulannya, gue sih puas dengan produk sound pitch ini. Dan beberapa produk lainnya mungkin insya Allah gue coba untuk review juga nantinya. Dengan 600.000 kalian dapat fitur yang banyak, kalian dapat suara yang wah dan bass yang bulat gitu. Gue jarang banget dapetin TWS dengan harga segini dan suara sebulat itu. Buat bassnya, buat gue jujur itu bikin gue amazed. Built-in quality-nya rapih banget, solid banget, keren lah. Thank you Soundpitch. Gua nggak di-endorse, tapi thank you aja buat Soundpitch. Oke, kalau gitu gengs, thank you for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subrek. Di subscribe biar kita makin semangat bikin videonya. Thank you buat semuanya. Still humble apa sih? Stay humble and positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.